Semua salahku. Beberapa hari kemudian, Farhana dipulangkan dibantu oleh pihak kedutaan yang ikut bertanggung jawab atas tragedi yang dialami oleh Farhana sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah lewat perwakilannya di Kedutaan Indonesia untuk Swiss. Farhana disambut oleh keluarga dan kerabat. Sejak keluar dari dalam pesawat, Farhana tidak beranjak dari kursi rodanya karena dia masih sangat lemas. Dia harus menjaga energinya baik-baik. Sejak kejadian itu, Ruby menjadi pemurung. Dia berharap liburan yang menyenangkan, tapi itu semua hancur karena tragedi yang dialami oleh sang mami. Walaupun Ahsan dan Adelia menutupi kejadian yang sebenarnya, walaupun masih sangat kecil, tapi sedikitnya Ruby bisa merasakan kalau maminya memiliki permasalahan hidup yang rumit dikarenakan kisah cinta dan pernikahan yang tidak berjalan mulus. Farhana dirawat di rumah. Keluarga tetap mendampingi. Dan hari ini beberapa tamu berdatangan untuk menengoknya. Termasuk Edwin dan Mawar. Walaupun mereka berseteru, tapi Edwin ikut syak saat tahu apa yang dialami oleh Farhana. Dia datang dan disambut oleh Ruby di halaman rumah. "Daddy!" Ruby berlari lalu minta digendong oleh Edwin. Edwin menyambut, merentangkan tangannya lalu segera memeluk dan menggendong putri kecilnya itu. "I miss you so," ucap Edwin sambil mengecupi pipi Ruby. "Aku juga," jawab Ruby. Dia merasakan nyaman dalam pelukan itu. Mawar tersenyum melihatnya. Walaupun dia adalah pelakor yang telah menghancurkan kebahagiaan Ruby, tapi tak pernah sekalipun ia mencoba menjauhkan Edwin dari Ruby. Mawar juga seringkali mengingatkan Edwin agar tidak melupakan kewajibannya sebagai ayah. "Daddy tahu nggak? Hampir aja Mami pergi. Aku takut." "Aku nggak mau Mami pergi. Aku nggak mau," ungkap Ruby dengan mata berbinar. Dia begitu nyaman bercerita pada Edwin. "Dia akan baik-baik aja. Kamu jangan takut. Buat sementara waktu, kamu tinggal sama Daddy dulu ya, sampai kondisi Mami kamu membaik." Edwin membujuk. "Tapi aku mau jagain Mami. Aku nggak mau ninggalin Mami," ucap Ruby. "Tapi Mami kamu butuh istirahat banyak-banyak, setiap minggu atau bahkan setiap hari. Kamu bisa ke sini buat memantau kondisi Mami, tapi buat tinggal, kamu tinggal dulu sama Daddy kamu," kata Mawar dengan lembut. Ruby tidak terlalu welcome, Ruby tidak terlalu mendengarkan perkataan Mawar, tapi Mawar maklumi hal itu. "Ya udah, gimana maunya kamu aja deh. Daddy nggak akan maksa, tapi kalau kamu mau nginep di rumah Daddy, segera kabari Daddy ya," kata Edwin. "Oke. Apa Mami kamu lagi istirahat? Bisa nggak kamu panggilkan, nanti Daddy tunggu di ruang tamu," kata Edwin. "Oke." Edwin menurunkan Ruby dan membiarkan Ruby berlari untuk memberitahukan pada Farhana bahwa Edwin datang untuk menjenguk. Setelah disambut oleh Ruby, kemudian Edwin disambut oleh ibunya Farhana di ambang pintu rumah. Nyonya Ranti masih agak kecewa pada mantan menantunya itu, apalagi dia datang dengan selingkuhannya yang telah menghancurkan rumah tangga anaknya. Tapi kemudian Nyonya Ranti ingat, kalau semuanya juga dipicu dengan sikap buruk Farhana. Ia pun tak bisa serta-merta menyalahkan Edwin sepenuhnya secara sepihak. "Bu?" sapa Edwin dengan takzim, tak ada lagi keangkuhan yang ia tunjukkan. "Tunggu di ruang tamu, saya akan panggilkan Farhana." "Baik, Bu. Silakan." Walau segan, Edwin dan Mawar masuk ke rumah itu dan duduk menunggu di ruang tamu. Bertahun-tahun, Edwin tinggal di rumah itu bersama dengan Farhana dan Ruby. Mawar sadar kalau dirinya begitu tak tahu malu masuk ke rumah itu. Tapi sungguh ia sudah melepaskan semua niat buruknya dan berpikir lebih baik. Dia selalu mengingatkan Edwin soal Ruby. Entah perubahan baiknya ini akan menghapuskan dosa di masa lalunya, atau malah akan dianggap sebagai kedok oleh orang-orang. Hanya saja Mawar tak peduli. Dia hanya fokus pada tujuannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menebus kesalahannya dengan menjadi ibu sambung yang baik bagi Ruby. "Mas, maafkan aku ya."
Ucap Mawar pelan. Maaf untuk apa? Tanya Edwin. Aku yang menggoda kamu. Aku yang merebut kamu. Dan aku juga yang membuat kamu meninggalkan rumah ini. Meninggalkan istri dan anak kamu. Jawab Mawar sambil menundukkan wajah. Semuanya udah terjadi. Lagi pula, semuanya ada sebab dan akibatnya. Bukan salah kamu kok, tapi ini semua salahku dan salah Farhana. Gak usah dikenang lagi, kita jelang saja masa depan yang lebih baik dari masa lalu. Kata Edwin begitu bijak. Mungkin saja, Edwin juga sudah mengalami perubahan yang lebih baik di kehidupannya sehingga bisa lebih berpikiran terbuka. Baiklah, Mas. 5 menit kemudian, Farhana datang. Berjalan dibantu oleh Nyonya Ranti dan seorang suster yang merawatnya selama masa pemulihan. Tak lupa Ruby yang mengekor di belakangnya. Farhana terlihat lemas dan pucat. Walaupun tragedi di Sungai Air sudah berlalu belasan hari, tapi dia masih mengalami ketakutan dan trauma yang sesekali menghantui. Edwin dan Mawar bangkit dari duduknya begitu Farhana datang. Mereka pun saling berhadap-hadapan. Far! Sapa Edwin, dan terbesit rasa bersalah di hati Edwin melihat kondisi Farhana saat ini. Kalian datang buat menjenguk? Tanya Farhana dengan bibir pucatnya. Iya, aku prihatin dengan kejadian yang menimpa kamu, tapi aku dan istriku selalu mendoakan kesembuhan buat kamu. Farhana melirik ke arah Mawar dan Mawar hanya menunduk. Farhana ingin tidak peduli, tapi kadang ia masih terjerembab di dalam rasa kecewa. Walaupun secara tidak langsung, perselingkuhan Edwin juga merupakan kesalahan Farhana yang Farhana lakukan secara diam-diam selama menjadi istrinya Edwin. Farhana tidak menyerahkan hati dan cintanya pada Edwin. Farhana malah mencintai mantan terindahnya. Dan itulah awal mula rumah tangganya dengan Edwin menjadi sangat kacau. Farhana sadari hal itu, ia pun merendahkan lagi hatinya. Silakan duduk. Persilakan Farhana walau dengan sikap yang agak dingin. Mereka pun kembali duduk bersama-sama di ruang tamu. Ingin tahu bagaimana cara mudah Suster bertemu wanita dan ibunya lajang? Farhana beranjak agar tidak mengganggu obrolan mereka. Di ruangan itu hanya tersisa Edwin, Farhana, Mawar, dan juga Ruby. Awalnya situasi agak canggung. Sampai seorang Ar datang membawakan minuman, nyaris tak ada obrolan berarti di antara mereka. Mungkin keberadaan Ruby yang membuat agak canggung. Maafkan aku dan semua kesalahanku, Far. Mungkin ini sangat terlambat, tapi aku sadar kalau alibiku meninggalkan kamu dan Ruby nggak bisa dibenarkan. Maafkan aku. Aku cuma berharap kalau kamu juga akan segera menemukan pria baik yang akan menjaga kamu. Ucap Edwin, akhirnya dia menyingkirkan keraguan dan mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Ruby menyaksikan itu, dia memang tidak begitu mengerti, tapi Ruby senantiasa menggenggam jemari Farhana di momen itu. Enggak kok, Mas. Bukan salah kamu, tapi semuanya salah aku. Maafkan aku. Tapi, yang mengejutkan adalah, tiba-tiba Farhana meminta maaf sambil menangis. Edwin pun terkejut, begitu juga dengan Mawar. Benarkah Farhana meminta maaf? Apa tidak salah dengar? Perselisihan sudah selesai. Edwin dan Mawar pulang, Ruby ikut dengan mereka dan Farhana tidak mempermasalahkan. Sekarang tak ada lagi perselisihan, Farhana akan bersahabat dengan keadaan. Dia tak akan lagi menyalahkan orang lain, dia akan menerima takdirnya apapun yang terjadi. Setiap hari, setiap waktu, ia juga merenungkan setiap kesalahan yang telah ia perbuat selama ini. Niat buruk dan obsesi gila akan segera ia enyahkan dari hidupnya. Mendapat kesempatan kedua untuk hidup, membuat Farhana tersadar kalau dirinya harus segera memperbaiki diri. Mas, aku rasa ada banyak perubahan yang terjadi sama mantan istri kamu. Kata Mawar dengan pelan agar tak sampai didengar oleh Ruby yang sedang asyik bermain handphone di seat belakang. Aku juga kaget. Tapi, baguslah. Aku juga menyesal karena sudah berseteru dengannya selama ini. Aku cuma berharap
kalau secepatnya dia akan menemukan kebahagiaannya. Jangan pernah berpikir buat ngerecokin hidup orang lagi. Amin, aku juga berharap begitu. Semoga aja. Banyak doa dan harapan yang dipanjatkan, berharap kalau semua orang berubah menjadi lebih baik. Semua orang tersadar dari keburukan yang dianggap biasa karena dorongan nafsu belaka. Semua orang tahu kalau Farhana membenarkan obsesinya untuk merebut lagi perhatian Julian dari Rinjani. Farhana juga selalu merasa kalau Julian masih menginginkannya. Tapi sekarang dia tersadar kalau apa yang ada di dalam pikirannya adalah satu hal yang sangat keliru. Sore harinya, setelah Julian pulang dari kantor, Julian mengajak Rinjani untuk menengok keadaan Farhana. Tidak ada maksud lain, walaupun beberapa kali dibuat kesal dan membuat kekacauan untuk rumah tangganya. Tapi baik Julian maupun Rinjani tak ingin menjadi orang tega yang tidak peduli dan abai pada musibah yang terjadi pada orang yang mereka kenal, sekalipun itu adalah Farhana yang pernah membuat mereka salah paham. Dan kedatangan Julian serta Rinjani membuat Farhana terkejut. Tentu saja ia tak menyangka kalau keduanya akan datang dan mengungkapkan rasa duka atas tragedi mengerikan itu. Mereka memutuskan untuk duduk di teras rumah. Rinjani merasa di sana lebih nyaman. Rinjani merasa kasihan dengan kondisi Farhana yang begitu pucat dan ringkih. Benar-benar tidak seperti Farhana yang ia kenal selama ini. Maaf karena kami baru mengetahui kejadian yang kamu alami saat itu sudah berlalu beberapa hari. Rinjani memulai obrolan dengan suara pelan dan penuh rasa empati. Gak apa-apa, Rin. Kita harus berhati-hati dimanapun kita berada, dalam kondisi dan dalam situasi apapun. Musibah bisa datang kapan saja. Tambah Rinjani. Itu benar. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah arus. Jika terlena, kita akan hanyut dan tenggelam. Obrolan agak canggung, tapi sepertinya Farhana sedang membicarakan soal dirinya sendiri. Dirinya yang telah salah langkah dan salah arus. Yang penting sekarang Mbak sehat dan melanjutkan hidup. Mendadak mereka jadi canggung dan tak tahu harus mengobrol apa. Padahal, jika sedikit saja terpancing, maka mereka akan bersih tegang. Baby Almana? Dia nggak ikut kalian? Tanya Farhana berbasa-basi. Dia di rumah, sama Biheni. Dia menggemaskan sekali. Semoga kalian segera dikaruniai anak kedua ya. Rinjani semakin heran. Farhana benar-benar berubah. Tak ada sarkasma atau sinisma. Tapi Farhana mengatakan doa itu dengan senyum lepas nan tulus. Kok orangnya beda banget ya? Tapi kalau harus jujur, aku kok kasihan banget sama Mbak Farhana. Batin Rinjani. Rin, Jul, aku mau minta maaf sama kalian. Aku beneran seneng banget kalian datang dan menengok kondisiku. Itu menunjukkan kalau kalian menganggap aku sebagai teman, atau apalah itu namanya, bukan sebagai musuh yang pernah bikin kalian marah dan kecewa. Maafin aku ya, aku pernah ngerecokin hidup kalian. Padahal aku tahu kalau apa yang aku lakukan adalah sebuah kesalahan besar, tapi aku nggak pernah sadari hal itu. Barulah aku sadar sekarang, maafin aku. Ucap Farhana panjang lebar. Wajahnya tertunduk, hal itu membuat Rinjani dan Julian semakin kaget. Apa mereka tidak salah dengar? Di dalam situasi ini, Farhana mengucapkan permintaan maaf. Dulu aku yang meninggalkan kamu, Jul. Terus, dengan percaya dirinya aku menganggap kalau kamu akan selalu menunggu aku. Aku nggak bisa terima saat ada hati lain yang kamu pilih. Aku merasa kalau kamu hanya lari dari kenyataan. Aku selalu menganggap kalau Rinjani itu hanya pelarian. Betapa bodohnya aku dengan pemikiranku itu. Sungguh aku malu. Maafkan aku karena sudah berpikiran kayak gitu. Farhana melanjutkan. Masih dengan wajah tertunduk dan beberapa tetes air mata yang mulai berjatuhan membasahi tangan yang ia simpan di atas pangkuannya. Berbahagialah, maafkan aku dengan segala kesalahanku. Sumpah, aku gak akan pernah berpikiran seperti itu lagi. Aku bahagia dengan kebahagiaan kalian,
Aku juga berharap kalau kalian akan lebih bahagia dari ini seterusnya. Serius dia minta maaf. Dan menyesal? Benarkah? Apakah dia benar menyesal? Bahkan Rinjani masih agak meragu, padahal Farhana sudah menunjukkan kesungguhannya. Apa kalian sudi memaafkan aku? Dengan segala kesalahanku dan niat burukku? Kali ini Farhana mengangkat wajahnya dan menatap pada Rinjani dengan wajah yang basah. Aku juga mau minta maaf dengan segala prasangka burukku ke kamu selama ini. Tentu saja aku memaafkan. Aku juga harap Mbak Farhana memaafkan sikap burukku selama ini. Dan Rinjani mengucapkan maaf yang sama. Kamu itu orang baik, Rin. Kamu bersikap buruk ke orang yang jahat sama kamu, dan itu wajar. Sementara aku selalu merasa kalau yang benar hanya aku. Yang lainnya enggak. Tapi intinya, kita udah saling minta maaf dan saling memaafkan. Kita bebaskan semua keraguan dan prasangka buruk kita selama ini. Kita harus menjelang kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Aku dengan Mas Julian dan Mbak Farhana dengan masa depan yang baru. Yakinlah, kalau di luar sana, ada pria yang jauh lebih baik, yang akan membahagiakan Mbak Farhana dengan caranya sendiri. Farhana semakin terharu. Sungguh ia pun tak menyangka kalau Rinjani akan seterbuka ini. Bahkan Farhana tak buru effort untuk meyakinkan Rinjani kalau dirinya menyesali semuanya. Dan Rinjani juga mengucapkan maaf untuk sikapnya selama ini. Sungguh momen yang jauh dari bayangan. Jauh dari kesan yang selalu mereka tampilkan selama ini. Jadi kamu benar-benar udah memaafkan aku, Rin? Farhana meraih tangan Rinjani lalu menggenggamnya dengan erat. Ada rasa yang berbeda. Rinjani bisa merasakan kalau permintaan maaf Farhana adalah sebuah kesungguhan, bukan drama. Wajah menyesal Farhana juga bukan topeng, dia menangis karena hatinya benar-benar tersentuh. Iya. Kita udah saling memaafkan, next, kita tetap berteman dan saling mendoakan ya. Jawab Rinjani dengan senyum merekah yang penuh dengan harapan bagi Farhana. Di momen itu Farhana ada di puncak rasa harunya, dia langsung menangis tanpa ditahan lagi. Dia menangis di atas genggaman tangan Rinjani. Julian ikut lega dan senang melihat itu. Perubahan yang cerah. Menurut kamu, apa permintaan maaf Mbak Farhana tadi tulus? Apa benar-benar dari hati terdalamnya? Tanya Rinjani. Dalam perjalanan pulang, Rinjani masih terngiang dengan momen haru di rumah Farhana tadi. Jujur saja, ada rasa percaya tak percaya, tapi tentu saja ia berharap kalau Farhana bersungguh-sungguh. Bukan jebakan atau sekedar topeng belaka. Yang tahu tulus atau enggak, cuma dia sendiri. Tapi kita berharap kalau itu tulus, iya kan? Jawab Julian. Iya. Semoga kita semua jadi orang yang lebih baik lagi. Kita melangkah maju ke jalan yang lebih baik. Harus. Julian menarik jemari Rinjani lalu menggenggamnya dan menegaskan kalau apapun yang terjadi, pendirian Julian tak akan pernah berubah. Farhana sadar atau tidak, Farhana meminta maaf dengan tulus atau tidak. Farhana sedang membuat rencana buruk atau tidak, Julian tak akan terpengaruh dengan itu. Dia akan tetap teguh menggenggam janjinya pada Rinjani dan Baby Al. Tak mungkin Julian menghancurkan cinta sejati demi masa lalu yang telah meninggalkannya. Tak mungkin juga Julian mengabaikan istrinya yang menyerahkan segalanya kepadanya demi penggoda di luaran sana. Julian akan selalu menjaga cintanya pada mantan janda perawan yang ia nikahi 2 tahun yang lalu. Ya. Sebentar lagi mereka akan merayakan anniversary pernikahan mereka yang kedua. Aku berharap Mbak Farhana segera mendapatkan jodoh terbaik, demi Ruby, dan demi masa depan mereka pastinya. Rinjani berharap. Semoga, aku juga berharap demikian. Orang-orang di sekitar kita, yang dulu kita anggap pengganggu, mereka juga sudah menemukan kebahagiaan mereka kembali. Pak Ahsan dan Mbak Adel, mereka sepakat buat kembali memperbaiki semuanya sehingga Syabita bisa merasakan kasih sayang yang utuh lagi. Dan satu pasangan lagi yang balikan.
Julian penasaran dengan perkataan Rinjani. Sambil mencoba fokus menyetir dengan satu tangan, karena tangan satunya ingin tetap memegang tangan istrinya, Julian juga harus berpikir keras dengan pasangan lain yang katanya balikan. Siapa itu? Siapa, sayang? Siapa lagi yang CLBK? Bening sama Mas Rama. Rinjani menjawab dengan wajah sumringah. Oh ya? Ya. Sebenarnya belum resmi sih, tapi tadi pagi aku lihat ada chat dari Bening. Dia curhat dan minta pendapat. Dia bilang kalau Mas Rama sudah semakin menunjukkan perubahan sikap positif. Mas Rama juga ngajak buat rujuk. Aku sih oke, karena walaupun sebenarnya Kiran lahir di luar ikatan pernikahan, tapi dia butuh Mas Rama, daripada ayah baru yang belum tentu bisa menerima dan menyayanginya seperti ayah sendiri. Bagus tuh, aku juga setuju. Semoga mereka benar-benar rujuk. Gimana sama kerjaannya, Mas? Apa Mas Rama bekerja dengan baik di kantor? Aku kan gak selalu ketemu sama dia. Dia jarang sih ngehandle kebersihan di lantai atas, lebih sering mengurus lobi dan beberapa lantai di atasnya. Tapi sejauh ini dipertahankan sama kepala divisinya, mungkin karena pekerjaannya yang bagus. Kalau memang Mas Rama bersungguh-sungguh mau balikan sama Bening, terus mau jadi ayah yang baik buat Kiran, aku harap satu hari nanti Mas Rama memiliki kesempatan buat naik jabatan, biar mereka bisa menatap hidup yang lebih baik lagi. Julian mengangguk mengiyakan perkataan istrinya. Julian sama sekali tidak cemburu dengan apa yang Rinjani katakan sebab Julian tahu kalau maksud hati Rinjani pure untuk kebaikan Bening dan Kiranya. Mas, antar aku ke catering dulu ya, udah lama aku nggak ngecek. Mumpung Al Anteng sama Biheni, nggak akan lama kok. Pinta Rinjani. Oke. Semakin hari, Rama memang semakin gencar dan semakin serius untuk memperjuangkan kembali cinta Bening dan anaknya. Tapi yang ia hadapi saat ini adalah restu dari Sri, walaupun Sri sudah tahu kalau sekarang Bening hidup mandiri, bahkan juga sering membantu membelikan susu dan popok untuk anaknya Risa. Tapi karena gengsi yang tinggi, Sri seperti acuh tak acuh pada sosok Bening. Kita ini udah jatuh miskin loh, Bu. Masa ibu masih aja bersikap angkuh begini? Bening udah melupakan semua sikap buruk ibu di masa lalu. Dia tahu kalau kita kesulitan, dia selalu menyempatkan diri buat datang dan ngasih kebutuhan Vio. Rama bicara dengan nada kesal pada Sri yang tidak mengindahkan niat baik Rama untuk melamar hati Bening lagi. Dia itu sengaja. Cuma mau mempermalukan kita. Rama, apa kamu mau? Setelah jadi suaminya lagi, nanti kamu diinjak-injak sama dia. Sadar dong. Berpikiran lebih luas. Dia itu cuma mancing. Dia mau jebak kamu terus nanti dia balas dendam. Begitulah tanggapan dari Sri. Hari-harinya hanya momong anaknya Risa. Risa sendiri tetap dikurung di dalam kamar karena sering berbuat di luar prediksi. Kejiwaannya benar-benar tidak tertolong lagi. Ya ampun. Kenapa ibu bisa berpikiran kayak gitu? Terus menurut ibu, kalau aku nikah lagi sama perempuan lain, aku akan disanjung-sanjung. Dirajakan? Begitu? Ya harus usaha. Coba cari perempuan lain aja. Minimal yang kayak Rinjanilah, yang usahanya maju. Rama hanya geleng-geleng kepala dengan sikap ibunya. Sungguh Rama tak habis pikir. Bagaimana bisa Sri berpikiran seperti itu? Ibu sama sekali nggak merasa bersalah sama Bening? Tanya Rama sambil merendahkan suaranya. Enggak. Kenapa harus merasa bersalah? Dia kok yang udah mengacaukan hubungan kamu sama Rinjani. Andai kamu tetap jadi suaminya Rinjani, kita nggak akan susah-susah banget. Dia punya usaha yang maju. Mungkin kamu juga bisa lebih semangat kerja dan gak akan dipecat kayak gini. Bukan salah Bening, Bu, tapi semuanya salahku. Ah, terserah kamu sajalah. Jangan tanya pendapat ibu lagi. Ambil langkah yang kamu inginkan. Ibu udah gak peduli lagi. Mengurus adikmu yang stres dan ngurus bayi gak berdosa ini udah cukup bikin ibu tertekan. Ibu gak mau stres juga. Sri terus mengomel sampai baby Vio yang ada di dalam buayanya terusik dan menangis. Cup cup cup,
Maafin nenek ya. View. Maafin nenek. Cup cup cup. Dan Sri begitu menyayangi anak bayi yang tak jelas asal-usulnya itu. Rama senang karena Sri menyayangi View, tapi ada satu hal yang Rama sesalkan, kenapa Sri tidak bisa menyayangi Kiran juga? Jujur saja Rama menyesalkan hal itu, tapi dia sudah yakin dengan pilihan hatinya. Dengan ataupun tanpa restu Sri, Rama akan meneruskan niatnya untuk rujuk dengan Bening. Ibu pasti capek seharian ngomong View, sini gantian, biar aku yang jagain View. Dan ujungnya, Rama tetap perhatian pada ibunya. Gak usah, kamu urus aja sana anak sama mantan istri kamu. Tapi Sri menolak mentah-mentah kebaikan Rama. Hap, Rama hanya bisa mendengus kesal dan sialnya. Yang membuat kesal adalah ibunya sendiri sehingga Rama tak bisa mencurahkan kekesalannya itu. Lain halnya dengan Bening. Bening juga berulang kali membahas soal niat rujuk dengan Rama pada Narti, ibunya. Setelah melewati pergulatan batin, akhirnya Bening sudah mendapat jawaban dan dia yakin kalau kembali pada Rama adalah pilihan terbaik. Ibu sih gimana kamu aja, Ning? Kalau hati kamu mau, kalau hati kamu yakin, ya jalani saja. Mungkin memang ini yang terbaik buat kamu dan Kiran. Kata Narti. Responnya sangat jauh dengan respon kubu Rama. Hatiku sih udah semakin yakin, Bu. Aku juga tanya pendapat Mbak Rinjani, dan dia ngasih support. Dia mendoakan kalau memang harus rujuk, pilihan ini akan jadi pilihan terbaik buat aku sama Kiran. Nah, ya udah, gak usah dipertimbangkan lagi. Berdoa aja sama yang di atas. Kalau ini adalah pilihan yang terbaik, keputusan yang paling tepat. Iya, Bu, aku juga mohon doa restunya dari Ibu ya. Jangan pernah putus mendoakan aku sama Kiran. Pasti, Ning. Itu pasti. Ibu selalu mendoakan kalian, tapi Ibu yakin sekali kalau kehidupan yang lebih baik sudah menunggu kalian di depan sana. Bukan karena kalian akan jadi orang kaya, tapi kalian akan bahagia dengan keluarga baru kalian. Bening tersenyum dan betapa beruntungnya ia memiliki ibu sesabar Narti. Doa Narti adalah salah satu kekuatan Bening. Bening juga selalu memuliakan Narti. Bening tidak mengharapkan kekayaan harta, tapi dia hanya berharap kalau kehidupannya dan kehidupan orang-orang tersayangnya akan menjadi lebih baik di masa mendatang. Hangout again. Sudah lama Rinjani dan Rani tidak hangout bersama. Karena setiap hari Minggu catering libur, keduanya pun meluangkan waktu untuk pergi ke mall. Kali ini bertambah personil nongkrong mereka, yakni Baby Al yang tak bisa ditinggal begitu saja oleh Rinjani. Rinjani punya banyak bahan obrolan untuk ia obrolkan dengan bestinya itu. Kayaknya udah 5 abad ya kita nggak jalan bareng kayak gini. Kata Rani dengan candaan ciri khasnya. Nggak deh, maybe 5 abad setengah. Sahut Rinjani dengan candaan yang sama. Mereka menepi ke sebuah cafe yang ada di area food court mall itu. Cafe itu menyajikan sajian sweet and disavoury, berbagai macam pastry dari berbagai belahan dunia. Baby Al duduk di kursinya dan makan beberapa kue lembut yang friendly untuk lambung anak bayi di bawah 1 tahun. Rinjani tidak membatasi Baby Al, walaupun tangan mungilnya kotor karena makan dengan sesuka hatinya. Tapi tetap saja, Rinjani mengawasi agar Baby Al tidak tersedak. Pasti udah banyak list bahan gibah kita hari ini nih. Kata Rani dan melahap kue favoritnya. Ada beberapa yang gak sempat aku ceritain ke kamu. Tapi by the way, catering aman kan ya? Aman dong. Cateringmu udah menyerap banyak tenaga kerja, beberapa mitra juga. Keren deh, omset juga meningkat sampai 200% sejak setahun lalu. Keren kan? Aku berharap usaha kamu bisa lebih berkembang lagi, biar bisa memberdayakan orang-orang lagi. Amin, berkat kerja sama tim pastinya. Kamu dan Chef Pian selalu setia dan konsisten membantu aku. Big love buat kalian berdua. Rinjani membuat finger heart lalu menyodorkannya kepada Rani. Kamu udah lebih dari ngasih big love buat kami. Chef Pian bahkan janji akan terus kerja buat cateringmu sampai dia benar-benar gak kuat buat kerja. Dia akan setia sama kamu. Anci, sweet banget. Obrolan itu berawal dengan sesuatu yang manis-manis.
Rinjani selalu merasa berarti setiap kali membahas soal kesetiaan para rekan kerjanya. Walaupun saat ini Rinjani kaya raya dan bersuamikan seorang CEO, tapi sungguh Rinjani tak ingin meninggalkan usaha cateringnya. Usaha yang ia mulai dari nol dari modal terbatas yang diberikan oleh Harun kala itu, beberapa tahun yang lalu. Oh ya, gimana kelanjutannya? Tanya Rani ingin membahas yang lain. Kelanjutan apa? 2 hari lalu pas kamu ke catering kan kita bahas soal Mbak Farono. Kamu sampai nangis Harun nyeritain soal dia. Nah jujur aja sih waktu itu aku kurang yakin. Ya wajar lah ya, soalnya kan dia ratu drama gitu. Nah apa ada drama lanjutan? Maksudku, apa permintaan maafnya waktu ada lanjutannya? Rani menjelaskannya panjang lebar. Dengan kejujurannya, dia mengungkapkan kalau tidak terlalu percaya dengan perubahan pada diri Farhana seperti yang diceritakan oleh Rinjani. Iya, aku ngerti sih kenapa kamu ragu kayak gitu. Tapi so far, aku ngerasa semuanya berjalan baik. Kayaknya, tragedi di Sungai Air waktu itu udah cukup jadi teguran buat dia. Ditambah sama kematian tragis bestinya yang ada di Amerika. Ya, bisa jadi. Mungkin itu jadi bahan renungan. Tapi aku berharap Mbak Farhana segera ketemu sama jodohnya, biar langkah move on-nya semakin mantap. Iya sih, aku juga berharap begitu. Itu lebih baik daripada dia jadi janda abadi. Maybe satu waktu penyakitnya bisa kumat lagi dan ngerecokin rumah tangga kamu lagi dengan skin yang baru. Ih, Rani. Rinjani menegur Rani dengan mulut julidnya. Ya deh ya, ini mulut emang paling susah dikendalikan. Rani menepuk-nepuk bibirnya sendiri. Jangan dengerin omongan anti ya, Al. Kata Rani sambil mencubit lembut pipi gembilnya. Dan ada lagi kabar baik dari Bening. Kata Rinjani beralih untuk membahas yang lain. Wah, kabar apa tuh? Dia ini kan ratu drama kedua di hidup kamu, Rin. Dia udah bisa menghidupi keluarganya walaupun cuma buka warung kecil-kecilan di depan rumahnya, Wan. Aku ikut senang. Akhirnya Bening menemukan jalan buat mandiri. Kalau nggak salah, kamu kan yang modalin dia waktu itu? Ya, dan aku senang karena modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sama dia. Sekarang dia kelihatan bersemangat dan move on dari nestapanya di masa lalu. Baguslah. Dan kabarnya dia mau rujuk lagi sama Mas Rama. Ukuh. Rani sampai terbatuk karena tersedak kaget saat mendengar kabar dari Rinjani barusan. Duh, hati-hati dong. Nih, minum dulu. Rinjani segera menyodorkan segelas air putih pada Rani agar Rani baik-baik saja. Rani meneguknya dengan hati-hati dan dia sudah tidak tersedak lagi. Tapi Rani masih kaget dengan kabar rujuk dari Bening dan Rama. Pasti kaget dengar kabar rencana rujuk dari Bening sama Mas Rama ya? Tanya Rinjani. Iyalah. Emang itu serius? Siapa yang ngajak rujuk? Si Rama? Apa nggak salah? Rani langsung kembali ke mode SWOT. Katanya sih gitu. Ya mungkin Mas Rama juga udah berubah jadi lebih baik. Menurutku nggak ada salahnya sih. Lagian mereka pasti nggak bisa memilih yang lain, karena udah ada Kiran yang butuh mereka buat bersatu lagi. Iya sih. Kasian juga sama si Bening, terutama sama anaknya yang nggak berdosa. Kalau emang mereka mau rujuk, ya mau gimana lagi. Walaupun aku masih memendam kesal sama mereka berdua, aku cuma bisa berharap kalau mereka akan bahagia di pernikahan kedua mereka. Nah gitu dong. Baru the best. Rinjani senang karena Rani ikut mendoakan yang terbaik untuk Bening dan Rama. Rinjani sangat mengenal karakter Rani, tapi dia juga sangat mengenal kalau sahabatnya itu memiliki hati yang baik dan tulus. Kebencian abadi Rani pada Rama dan Bening adalah karena keduanya adalah yang pernah menghancurkan hati Rinjani. Oleh sebab itu Rani selalu mengenangnya dan membenci keduanya sampai hari ini. Hanya saja, jika keduanya memiliki niat baik, tentulah Rani juga mendoakan yang terbaik untuk mereka. Itulah kegiatan mereka di siang hari itu. Setelah makan, mereka lanjut berbelanja. Sekarang mereka lebih antusias berburu pakaian dan kebutuhan-kebutuhan baby Al. Ya ampun, ini imut banget. Buruan bikin lagi, Rin.
Kali ini semoga dapat anak cewek, kata Rani sambil memilih-milih dress perempuan. Enggak, baby Al aja belum genap 1 tahun. Moga kamu sama Mas Iqbal yang cepat-cepat dapat, cewek cowok bebas, yang penting sehat-sehat. Rani terdiam sejenak. Auranya berubah. Sejenak ia terlihat muram dan entah apa yang terjadi pada dirinya. Kenapa, Ran? Rani menahan diri dan tak langsung mengatakan apa yang membuatnya tiba-tiba menjadi muram seperti itu. Sepertinya Rani memiliki kabar buruk yang belum sempat ia ceritakan pada Rinjani. Enggak kok. Yuk kita cari yang lainnya. Bucket hat itu gemes banget deh. Kita beli Al. Tapi Rani kembali menjadi Ran yang ceria seperti biasanya. Rinjani curiga, apakah Rani memiliki masalah dengan organ reproduksinya? Jalan terus saja.